Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margareta Fisa Rizky dengan NIM 2308102010046. Sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul metode pengukuran risiko exchange rate, yaitu mengenai peramalan kurs, pengukuran exposure, dan fluktuasi rate. Materi pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah mengenai peramalan kurs. Peramalan kurs adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memprediksi nilai tukar mata uang suatu negara terhadap nilai tukar mata uang negara lain di masa depan. Jadi secara sederhananya adalah peramalan kurs ini dilakukan untuk mengetahui berapa nilai tukar suatu uang sebuah negara terhadap nilai tukar uang terhadap negara lain di suatu waktu tertentu. Jadi peran penting peramalan kurs ini ada tiga, yaitu yang pertama mengenai pengambilan keputusan untuk melakukan hedging, kemudian yang kedua yaitu untuk membuat keputusan sebuah investasi, kemudian yang ketiga yaitu untuk merumuskan kebijakan moneter dan nilai tukar. Jadi yang pertama yaitu pengambilan keputusan untuk melakukan hedging. Pengambilan keputusan untuk melakukan hedging ini biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional yang ingin melakukan transaksi dengan perusahaan lain yang berbeda negara. Ini termasuk juga kegiatan lain yaitu mengenai pendanaan maupun jangka panjang ataupun jangka pendek, investasi dan penganggaran modal. Yang kedua yaitu untuk pengambilan keputusan investasi. Pengambilan keputusan investasi ini biasanya dilakukan oleh investor yang ingin menanamkan sahamnya namun dalam sebuah negara yang berbeda. Jadi mereka perlu melakukan peramalan kurs untuk mengetahui berapa nilai tukar yang akan mereka gunakan di saat ini maupun di masa depan. Yang ketiga yaitu untuk merumuskan kebijakan moneter dan mengetahui nilai tukar. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga nilai inflasi, nilai tukar terhadap mata uang negara lain, dan juga kebijakan-kebijakan lain untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian metode pengukuran peramalan kurs ini ada 5. Yang pertama yaitu mengenai analisis fundamental, kemudian yang kedua yaitu mengenai analisis teknikal, ketiga yaitu menggunakan model time series, yang keempat yaitu menggunakan model ekonometri. Pertama yaitu mengenai analisis fundamental. Analisis fundamental ini dilakukan dengan cara melihat faktor-faktor yang bisa memengaruhi nilai tukar suatu negara, yaitu melihat dari faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor keuangan maupun faktor-faktor politik seperti tingkat inflasi, tingkat suku bunga, stabilitas politik dan ekonomi, kemudian neraca perdagangan dan pembayaran, kebijakan pemerintah dan bank sentral, kemudian sentimen pasar dan ekspektasi pasar. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan analisis teknikal. Metode ini menganalisis pola historis harga dan volume perdagangan mata uang tertentu untuk mengidentifikasi tren dan memprediksi tren perdagangan maupun harga barang yang ada di masa depan. Alat-alat yang biasanya digunakan dalam analisis teknikal yaitu meliputi grafik harga, indikator teknis, dan pola grafik. Yang ketiga yaitu menggunakan metode time series atau runtut waktu. Jadi model time series ini menggunakan runtut waktu, menggunakan data historis nilai tukar untuk memproyeksikan nilai tukar di masa depan. Contohnya menggunakan metode ARIMA, moving average, dan exponential smoothing. Kemudian model yang selanjutnya yaitu menggunakan model ekonometri, yaitu menggunakan cara statistik serta menganalisis faktor-faktor fundamental untuk mengetahui nilai tukar di masa depan. Adapun dalam peramalan kurs ini ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti adanya faktor yang saling berinteraksi seperti faktor keuangan, faktor ekonomi, serta faktor politik yang interaksinya paling besar. Kemudian yang kedua yaitu ada hal-hal lain yang tidak terduga seperti tiba-tiba terjadinya peperangan, kemudian bencana alam. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai spekulasi dan sentimen pasar. Perilaku spekulator dan sentimen pasar bisa menyebabkan gerakan harga yang tidak bisa dikendalikan atau terkadang malah berlebihan dengan faktor-faktor yang selalu tidak didasarkan pada fundamental ekonomi, sehingga ini bisa mempengaruhi spekulasi dan sentimen pasar terhadap harga suatu barang maupun nilai tukar. Tantangan yang terakhir yaitu mengenai perubahan kebijakan. Kebijakan moneter dan fiskal dapat mengubah dan mempengaruhi nilai tukar mata uang secara signifikan terhadap nilai tukar negara lain. Materi yang kedua yaitu mengenai pengukuran exposure dalam exchange rate. Pengukuran exposure dalam exchange rate mengacu terhadap bagaimana perubahan nilai tukar mata uang terhadap mempengaruhi nilai perusahaan, arus kas, maupun kinerja keuangan. Jenis exposure yang bisa diukur yaitu ada 3. Yang pertama yaitu transaction exposure, kedua yaitu mengenai translation exposure, dan yang ketiga yaitu mengenai economics exposure.
Yang pertama yaitu mengenai transaction exposure. Jadi transaction exposure ini adalah risiko terjadi pada transaksi keuangan yang dinyatakan dalam mata uang lain yang akan diselesaikan di kemudian hari. Contohnya yang terjadi ketika dalam melakukan ekspor, impor, atau pinjaman dalam bentuk mata uang asing. Kedua yaitu translation exposure. Translation exposure ini terjadi ketika risiko perubahan nilai tukar mata uang asing yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi perusahaan multinasional. Aset, kewajiban, beban, maupun pendapatan yang ada di dalam perusahaan asing harus diubah terlebih dahulu pada mata uang pelaporan perusahaan induk. Perubahan nilai tukar mata uang ini bisa menghasilkan kerugian maupun keuntungan bagi ekuitas para pemegang saham. Yang ketiga yaitu mengenai economic exposure. Risiko perubahan nilai tukar yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan secara keseluruhan dan arus kas operasional masa depan. Exposure ini bersifat jangka panjang dan dapat mempengaruhi daya saing perusahaan, pendapatan, dan biaya operasional. Adapun faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pengukuran exposure yaitu yang pertama, volatilitas nilai tukar, yang kedua yaitu jangka waktu, yang ketiga yaitu nilai mata uang, serta struktur operasional sebuah perusahaan. Jadi, volatilitas adalah perubahan harga sebuah sekuritas atau indeks pasar dalam suatu waktu tertentu. Jadi, jika suatu volatilitas semakin besar atau tinggi, maka semakin besar juga potensi resiko pada exposure. Kedua yaitu jangka waktu exposure. Exposure yang biasanya memiliki jangka waktu yang panjang biasanya akan semakin sulit dikendalikan. Karena hal ini lebih sulit dikelola dan juga dilakukan prediksi. Yang ketiga yaitu jenis mata uang. Ada beberapa mata uang yang jauh lebih volatil daripada yang lain. Volatil artinya mata uang tersebut sering mengalami naik atau turun nilainya, seperti USD atau dolar Amerika, kemudian Euro, mata uang negara Eropa. Faktor yang terakhir yaitu struktur operasional sebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki operasional global biasanya jauh lebih kompleks dan memiliki exposure yang lebih tinggi. Materi yang ketiga yaitu mengenai fluktuasi rate. Fluktuasi rate atau yang biasanya disebut sebagai volatilitas keuangan adalah naik turunnya nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dalam valuta asing dari waktu ke waktu. Artinya nilai mata uang terhadap mata uang suatu negara lain itu selalu mengalami perubahan dalam kurun waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang bisa mempengaruhi fluktuasi nilai rate yaitu pada faktor ekonomi, pada tingkat inflasi, tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Faktor yang kedua yaitu mengenai faktor politik, meliputi stabilitas politik dan kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai sentimen dan spekulasi pasar, dan yang keempat yaitu mengenai peristiwa global yang bisa mempengaruhi nilai mata uang. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, meliputi tingkat inflasi suatu negara. Memiliki inflasi yang lebih rendah, maka nilai mata uangnya cenderung lebih kuat. Kemudian tingkat suku bunga yang tinggi pada suatu negara bisa menarik investor dan meningkatkan permintaan mata uang dan nilainya. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat cenderung mendukung nilai mata uang yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu mengenai faktor politik, meliputi kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi nilai tukar serta stabilitas politik jika di suatu negara ada terjadinya konflik. Kemudian faktor yang ketiga yaitu mengenai kejadian global, bisa jadi seperti krisis keuangan moneter, pandemi, atau peristiwa geopolitik lainnya yang bisa mempengaruhi nilai tukar secara signifikan. Dampak pada fluktuasi rate yaitu yang pertama ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini mempengaruhi harga barang impor dan ekspor, daya saing sebuah produk, dan profitabilitas perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional. Inflasi, depresiasi nilai mata uang dapat menyebabkan inflasi impor karena harga barang impor akan menjadi lebih mahal. Ketiga yaitu mengenai investasi. Hal ini mempengaruhi investor untuk menginvestasikan dananya pada suatu negara sebagai tujuan investasi dan nilai aset dalam mata uang asing. Dampak yang keempat yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang dapat mempengaruhi nilai tukar suatu mata uang terhadap nilai tukar suatu mata uang negara lain.
Kemudian dampak yang terakhir yaitu mengenai utang dalam sebuah negara. Fluktuasi rate ini bisa mempengaruhi beban pembayaran utang luar negeri dalam bentuk mata uang domestik. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai hubungan antara peramalan kurs, pengukuran exposure, dan fluktuasi rate, yaitu yang pertama, fluktuasi nilai tukar menciptakan resiko dan ketidakpastian yang perlu dikelola oleh sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran exposure membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengukur tingkat resiko yang dapat dihadapi akibat fluktuasi nilai tukar. Kemudian yang ketiga yaitu peramalan kurs ini bisa memberikan informasi perkiraan mengenai arah dan besaran fluktuasi nilai tukar di masa depan, yang menjadi dasar penting sebuah perusahaan untuk mengambil keputusan dalam mengelola exposure mereka dan meminimalkan dampak nilai fluktuasi nilai tukar terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Itu adalah presentasi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.